Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sudisita Nugraha dari instansi SD 65 Bengkulu Selatan beserta CKP Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Selatan. Izinkanlah saya menyampaikan refleksi kritis terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut beliau bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan itu erat kaitannya, satu sama lain tidak bisa dipisahkan hingga membentuk suatu kesatuan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan. Kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis. Kebudayaan harus ada perkembangan dari tuntutan zaman dan tuntutan kodrat alam. Pendidikan juga. Pendidikan tidak boleh statis. Pendidikan harus selalu ada perkembangan dari tuntutan zaman ke zaman. Mengingat kita kini sudah masuk dalam revolusi industri 4.0, di mana tuntutan zaman semua harus serba digitalisasi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam pendidikan dan kebudayaan tidak ada yang sama, tidak bisa disamakan, karena karakteristik murid satu sama lainnya tentu berbeda-beda. Semua itu pada muaranya akan berhamba pada kemanusiaan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro ada 3. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip perubahan dan budi pekerti. Kodrat keadaan sendiri ada 2, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam itu sesuai dengan tempat tinggal atau domisili murid. Misal, murid yang terlahir di daerah pegunungan tentu akan berbeda karakteristiknya dengan murid yang terlahir di daerah pantai. Sedangkan kodrat zaman yaitu perkembangan dari zaman ke zaman, dari zaman dulu hingga zaman sekarang, di mana dulu kita mengenal revolusi industri 2.0 dan kini kita memasuki era revolusi industri 4.0 yang dimana kita akan dituntut ke depannya untuk serba digitalisasi. Kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip perubahan. Di dalam prinsip-prinsip perubahan kita mengenal asas trikon. Di dalam asas trikon itu ada 3. Yang pertama, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu kita akan belajar sejarah. Belajar sejarah dari masa lampau ke masa sekarang yang selalu berkembang mengalami perubahan-perubahan. Kemudian konvergensi. Konvergensi adalah perubahan yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu konsentris, di mana di dalam konsentris ini menghargai keragaman yang ada dengan memerdekakan pembelajar. Pendidikan itu memerdekakan. Pendidik itu ibarat petani. Biarlah padi tumbuh menjadi padi, biarlah jagung tumbuh menjadi jagung. Kita sebagai pendidik tidak boleh memaksa. Padi kita paksa untuk tumbuh menjadi jagung, dan jagung kita paksa untuk tumbuh menjadi padi. Biarkan semua itu tumbuh dengan indah berdasarkan masing-masing kodratnya sendiri-sendiri. Begitupun murid. Kita tidak boleh memaksa murid satu dengan murid lain. Kita paksa sesuai dengan tujuan apa yang kita mau. Biarkan mereka berjalan seiring perjalanan waktu, indah berkembang sesuai dengan kodrat yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang ketiga yaitu budi pekerti. Budi dan pekerti. Budi ada 3, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti itu raga. Olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga.
Olah cipta itu memanjakan pikiran, olah rasa itu menghaluskan rasa, olah karsa itu memperkuat kemauan, dan olahraga itu menyehatkan jasmani. Pendidikan itu harus holistik, harus seimbang. Kalau semuanya dalam pendidikan itu bisa dilaksanakan dengan seimbang, maka akan terjadi kesempurnaan budi pekerti, membawa anak pada kebijaksanaan. Relevansinya adalah keharusan untuk memandang anak dengan hormat, karena tujuan pendidikan pada muaranya yaitu murid, murid, dan murid. Sesuai dengan asas taman siswa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Kemudian terkait pandangan saya terhadap diri saya sebagai pembelajar, guru, dan pembelajar murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu analogi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai seorang pendidik harus selalu berhamba kepada sang anak, yang artinya bahwa dalam pendidikan itu kita harus menghormati, menghargai, dan menganggap anak. Kita menghilangkan gap antara guru dan anak, yang artinya bahwa anak pasti memiliki sebuah perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini apabila kita maknanya akan menjadi indah, karena perbedaan-perbedaan ini membentuk suatu karakteristik yang berbeda dari setiap satu individu dan individu lainnya. Karena karakteristik ini ada sejak lahir dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Kodrat alam, misalnya murid akan memiliki karakteristik yang berbeda apabila dia terlahir di daerah pegunungan dan dengan murid yang terlahir di daerah pantai. Itu semua tidak akan bisa sama. Karena dengan kita menghargai dan kita menghormati adanya perbedaan-perbedaan karakteristik itu, pada muaranya kita akan lebih memanusiakan manusia, atau pada hakikatnya kita akan lebih menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita sebagai pendidik juga tidak boleh memaksa. Misalnya kita sebagai petani, biarkan jagung tumbuh menjadi jagung dan padi tumbuh menjadi padi. Kita tidak boleh memaksa, semua itu sesuai dengan tuntutan kita. Yang pada hakikatnya semua itu akan merdeka dengan sendirinya. Kita akan memerdekakan suatu pembelajaran yang ada. Pada muaranya tujuan pendidikan yaitu murid, murid, dan murid. Tidak ada yang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.